Inggris berhasil meraih kemenangan saat bertandang ke markas Yunani, dalam laga lanjutan Nations League B. Bertanding di Olympiakos Stadio, mereka menang meyakinkan 3-0. Hasil ini, sementara menempatkan timnas Inggris di puncak klasemen, menggusur Yunani. Ini membuktikan kami berada di jalur yang benar. Kami tidak akan terlena, karena kami masih memiliki laga penting pada hari Minggu di Wembley, ujar pelatih Inggris, Carsley. Yang penting adalah, para pemain bermain dengan kemampuan terbaik mereka. Kami memiliki banyak talenta yang luar biasa. Sejak awal musim lalu di Premier League, Casemiro menunjukkan performa impresif dalam kontribusi serangan. Menariknya, jumlah tembakannya bahkan melampaui Højlund, meski keduanya memiliki waktu bermain yang hampir sama. Sebagai gelandang bertahan, Casemiro mencatatkan 51 tembakan dalam 2.610 menit bermain. Sementara itu, Højlund yang merupakan seorang striker murni, hanya menghasilkan 43 tembakan dalam 2.587 menit bermain. Statistik ini menggambarkan peran ganda Casemiro di lapangan, di mana pemain asal Brasil tersebut tidak hanya tangguh dalam bertahan, tetapi juga aktif berkontribusi dalam serangan. Direktur olahraga Barcelona, Deco, menyatakan bahwa seorang penyerang bukan menjadi prioritas klub saat ini, meskipun belakangan ini mereka dikaitkan dengan Erling Haaland dan Victor Gyökeres. Pertama-tama, kami perlu memastikan apakah Haaland benar-benar sesuai dengan rencana kami ke depan. Saat ini, kami belum tahu, ujar Deco. Saat ini, kami tidak membutuhkan pemain nomor 9. Kami sudah memiliki Robert. Tidak ada rencana apapun terkait posisi tersebut, karena fokus utama kami adalah menjalani musim ini, tambahnya. Rafael Leao memulai 3 laga berturut-turut di Liga Italia sebagai pemain cadangan, setelah jeda internasional terakhir. Ia hanya masuk sebagai pengganti dalam 2 pertandingan di antaranya. Pemain asal Portugal itu menjadi starter saat laga imbang melawan Cagliari baru-baru ini. Meskipun ada laporan mengenai ketegangan antara Leao dan Fonseca, terkait minimnya waktu bermain yang didapatnya belakangan ini, Leao membantah kabar tersebut. Hal seperti ini wajar terjadi, selama musim berlangsung. Saya tidak memiliki masalah dengannya, begitu pula sebaliknya, kata Leao. Masa depan Xabi Alonso yang sempat menjadi bahan spekulasi terkait kepindahannya ke Real Madrid, kini telah jelas. ESPN melaporkan, bahwa meskipun Alonso menandatangani kontrak 3 tahun di awal musim lalu, ia akan meninggalkan Bayer Leverkusen pada akhir musim ini, untuk bergabung dengan Real Madrid. Sebelumnya, diperkirakan Alonso akan menyelesaikan kontraknya dengan Leverkusen terlebih dahulu, sebelum pindah ke Real Madrid. Namun, kesulitan yang dihadapi Real Madrid di awal musim ini, mempercepat proses pemikiran di Santiago Bernabeu, dan mereka akan segera memberikan kontrak kepada Alonso. Manchester United sukses menaklukkan Leicester City dengan skor 3-0, dalam pertandingan pekan ke-11 Premier League. Gol ketiga dicetak oleh Garnacho di babak kedua, lewat tendangan keras dari luar kotak penalti. Meski begitu, pemain sayap asal Argentina tersebut terlihat tetap tenang, dan tidak menunjukkan banyak emosi setelah mencetak gol. Hal ini membuat Roy Keane kesal. Ia mengkritik sikap Garnacho, dengan menyatakan, bahwa ketika seorang pemain mencetak gol, seharusnya dirayakan dengan antusiasme. Dan jika seorang pemain muda tidak bisa menikmati gol yang dia cetak untuk United, maka lebih baik cari pekerjaan lain. Perubahan signifikan diprediksi akan terjadi di Old Trafford di bawah arahan pelatih baru, Ruben Amorim. Ia diperkirakan akan menerapkan formasi 3-4-3 yang menjadi favoritnya, disertai gaya permainan yang lebih intens dibandingkan taktik yang biasa digunakan tim dalam beberapa tahun terakhir. Dengan pendekatan dan gaya yang terbilang baru, Amorim kemungkinan besar akan melakukan perombakan skuad. Beberapa pemain incaran yang disebut, termasuk Osimhen dan Güler. Dan Luis Saha merasa, bahwa Güler serta Osimhen harus menjadi prioritas dalam daftar rekrutmennya. Meskipun Inter Miami sudah memastikan tiket ke Piala Dunia antar klub 2025, FIFA mungkin harus kehilangan daya tarik utamanya, Lionel Messi. Pelatih Inter Miami, Gerardo Martino, mengungkapkan bahwa karir Messi di Amerika Serikat mungkin tidak akan berlangsung lama. Usai kekalahan dari Atlanta, Martino menyatakan, "Sejujurnya, saya tidak tahu seberapa lama lagi Messi akan bertahan di liga ini. Memang ada pertanyaan mengenai waktu yang tersisa, namun saya tidak bisa memastikan bahwa waktunya akan begitu singkat." Liverpool sedang menikmati periode gemilang di bawah kepemimpinan manajer baru, Arne Slot, dengan sukses memimpin klasemen Liga Inggris dan Liga Champions sekaligus. Di ajang Carabao Cup, mereka juga telah melaju ke perempat final.
Salah satu faktor utama di balik performa impresif Liverpool adalah kontribusi Mohamed Salah di lini depan. Pemain asal Mesir tersebut tidak hanya tajam dengan torehan 10 gol di semua kompetisi, tetapi juga handal memberikan 10 assist. Salah mengungkapkan bahwa ia masih sangat berambisi dan bertekad membawa The Reds meraih semua trofi musim ini, terutama dengan performa yang masih inkonsisten dari dua pesaing utama, Manchester City dan Arsenal. Pemain asal Spanyol, Borja Sainz, yang berposisi sebagai winger kiri, telah tampil impresif di divisi Championship, dengan mencetak 12 gol dan memberikan 2 assist dalam 17 pertandingan di semua kompetisi. Performa gemilangnya ini menarik perhatian sejumlah klub asal Spanyol yang tertarik membawanya pulang. Atletico Madrid, Athletic Bilbao, dan Villarreal dilaporkan terus memantau perkembangannya di Inggris. Borja Sainz sendiri pernah bermain bersama Deportivo Alaves di kampung halamannya. Dan ketiga klub tersebut dikabarkan berencana mengajukan tawaran untuk merekrut Sainz di masa mendatang. Manchester City sedang mengalami periode sulit setelah mencatat 4 kekalahan beruntun di berbagai kompetisi. Mantan pemain Liverpool, Glenn Johnson berpendapat bahwa cedera pemain menjadi masalah utama yang dihadapi oleh Man City belakangan ini. Meski memiliki skuad yang sangat kuat, bahkan mungkin yang terbaik di dunia, Johnson merasa The Citizens tetap kesulitan ketika harus kehilangan beberapa pemain kunci. Masalah yang paling menonjol adalah cedera yang mereka hadapi saat ini, ujar Johnson kepada Betfred. Mereka kehilangan banyak pemain, meskipun memiliki skuad yang mungkin terbaik di dunia. Jadi, Anda akan berpikir mereka bisa mengatasinya. Kepergian Edu dari jabatannya di Emirates Stadium telah dikonfirmasi pada awal bulan ini. Dan Arsenal kini tengah merancang strategi untuk melangkah tanpa mantan gelandangnya itu. Salah satu kandidat penggantinya adalah Olabe, yang berperan penting dalam keberhasilan Real Sociedad lolos ke kompetisi Eropa setiap musim. Menurut The Athletic, Olabe telah menyampaikan rencana pengunduran dirinya kepada Sociedad lebih awal, agar klub La Liga tersebut memiliki waktu yang cukup untuk mencari penggantinya. Liverpool sempat tertarik mendatangkan Zubimendi pada bursa transfer musim panas lalu, dan bahkan siap mengaktifkan klausul pelepasannya. Namun, gelandang asal Spanyol tersebut memutuskan tetap bertahan di Real Sociedad, sehingga transfer ke Premier League tidak terwujud. Belakangan, muncul laporan bahwa Manchester City kini membidik Zubimendi sebagai kandidat ideal untuk menggantikan Rodri. Sementara itu, Carragher menyoroti bahwa lini tengah merupakan area yang perlu diperkuat Liverpool, terutama dengan persaingan ketat di puncak Premier League. Ia menilai Zubimendi sebagai pilihan sempurna untuk mengisi kebutuhan tersebut. Real Madrid sedang mempertimbangkan untuk memperkuat lini pertahanan mereka pada bursa transfer Januari, menyusul absennya Eder Militao dan Dani Carvajal hingga akhir musim karena cedera. Aymeric Laporte saat ini dikaitkan dengan kepindahan ke Real Madrid, dan menyatakan minatnya kembali ke Eropa. Namun, mantan Direktur Olahraga Athletic Bilbao, Rafael Alcorta, menyarankan Los Blancos untuk menunggu hingga musim panas untuk merekrut Saliba. Alcorta berpendapat bahwa akan lebih bijak jika Real Madrid bersabar hingga musim depan demi mendapatkan Saliba. Sementara jika mereka mendesak ingin memperkuat pertahanan di musim dingin, Laporte bisa menjadi opsi yang layak. Real Madrid menjadikan Trent Alexander-Arnold sebagai salah satu target utama mereka, terutama setelah Dani Carvajal harus absen hingga akhir musim karena cedera. Berdasarkan laporan Relevo, Real Madrid tidak menutup kemungkinan untuk mendatangkan Alexander-Arnold pada Januari. Namun, klub ragu akan peluang mereka membujuk pemain timnas Inggris tersebut sebelum musim berakhir. Laporan itu juga menyebutkan bahwa Alexander-Arnold ingin meninggalkan Liverpool dengan cara yang baik, idealnya dengan memenangkan setidaknya 1 trofi di bawah kepemimpinan Arne Slot musim ini, daripada pergi di tengah jalan. Pemilik Inter Milan, Oktay Capital, telah menunjukkan komitmen kuat dalam membawa Nerazzurri menuju masa depan yang lebih cerah. Menurut laporan Sport, dalam 6 bulan pertama kepemilikannya, perusahaan asal California tersebut telah menggelontorkan investasi besar senilai 183 juta euro untuk memperpanjang kontrak pelatih, pemain bintang, serta talenta muda yang potensial. Langkah ini mencerminkan visi jangka panjang mereka, guna menjaga stabilitas dan daya saing tim di level tertinggi. Paul Pogba dan Juventus telah sepakat untuk mengakhiri kontrak mereka lebih awal dari yang dijadwalkan, seperti yang pernah diberitakan sebelumnya. Meski kontrak Pogba dengan Bianconeri seharusnya berlaku hingga musim panas 2026, kondisi di lapangan dan masalah hukum yang menimpanya, mendorong klub untuk mengambil keputusan pemutusan hubungan secara bersama-sama.
Langkah ini diperkirakan akan menghemat sekitar 502 miliar rupiah bagi Juventus. Jumlah yang signifikan, mengingat situasi keuangan klub yang sedang berupaya menyeimbangkan neraca mereka. Bayern Munchen yang dikenal sebagai salah satu klub paling dominan di Eropa, juga tertarik pada Gyökeres. Namun, saat ini mereka sedang fokus pada Harry Kane, yang baru saja direkrut musim panas ini, dan tidak berencana untuk mendatangkan striker lain dalam waktu dekat. Menurut jurnalis Christian Falk, minat Bayern terhadap Gyökeres lebih bersifat jangka panjang, dengan potensi baru mengejarnya pada tahun 2026, ketika kontraknya mendekati akhir, dan harganya mungkin lebih terjangkau. Falk juga menekankan, bahwa karena Gyökeres bermain di posisi yang sama dengan Harry Kane, kecil kemungkinannya ia mau hanya menjadi pelapis di belakang Kane. Masa depan Jamal Musiala tengah menjadi topik hangat di internal Bayern Munich. Pasalnya, kontrak pemain muda berbakat ini hanya tersisa hingga musim panas 2026. Namun menurut laporan terbaru dari Sport, Bayern Munich ini hampir mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontrak Musiala. Dilaporkan, bahwa Bayern akan menawarkan perpanjangan kontrak selama 4 tahun. Yang berarti, Musiala akan bertahan di klub setidaknya hingga musim panas 2030, tepat ketika usianya mencapai 27 tahun. Musim ini, menjadi periode yang sulit bagi Antony. Ia lebih sering menjadi pemain cadangan di Manchester United, setelah kalah bersaing dengan Amad Diallo dan Alejandro Garnacho di sayap kanan. Belakangan, muncul rumor bahwa Antony mulai merasa tidak nyaman dengan situasi ini, dan berencana hengkang dari Old Trafford pada Januari mendatang. Namun menurut laporan dari Sport Witness, kabar tersebut tidak benar. Agen Antony membantah rumor tersebut, dan menegaskan bahwa mereka tidak sedang bernegosiasi dengan klub lain. Dan Antony akan tetap menjadi bagian dari skuad Manchester United. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor 0-4 pada matchday kelima Grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kemenangan Jepang diraih melalui gol bunuh diri Justin Hubner, serta tambahan gol dari Takumi Minamino, Hidemasa Morita, dan Yukinari Sugawara. Hasil ini menjadi kekalahan kedua bagi timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong di Grup C. Saat ini, Indonesia berada di posisi terbawah dengan 3 poin. Kevin Dix telah lama dinantikan oleh Shin Tae-yong dan para pendukung timnas Indonesia. Akhirnya, ia menjalani debutnya saat melawan timnas Jepang. Meski baru tiba di Jakarta pada awal pekan, Kevin langsung bergabung dengan sesi latihan bersama skuad Indonesia, dan dipercaya Shin Tae-yong untuk tampil sebagai starter. Sayangnya, debut tersebut tidak berjalan sesuai harapan. Kevin mengalami cedera pada lutut atau tulang kering kaki kirinya, akibat benturan dengan pemain lawan. Cedera tersebut memaksanya keluar lapangan pada menit ke-41, digantikan oleh Sandy Walsh. Real Madrid saat ini tengah menghadapi krisis di sektor bek tengah, sehingga stok pemain di posisi tersebut semakin menipis. Untuk mengatasi situasi ini, Real Madrid mulai mencari bek tengah baru, guna memperkuat skuad mereka. Salah satu nama yang sempat dikaitkan dengan klub tersebut adalah Sergio Ramos. Namun menurut laporan Fabrizio Romano, kabar bahwa Real Madrid ingin memulangkan Ramos hanyalah rumor belaka. Manajemen klub dikabarkan belum melakukan kontak dengan sang bek, karena mereka fokus pada target lain untuk memperkuat lini pertahanan. Dengan demikian, peluang Ramos kembali ke Real Madrid saat ini sangat kecil. Florian Wirtz telah lama dikaitkan dengan potensi kepindahan ke Real Madrid, usai menjalani musim yang luar biasa di Bundesliga. Performanya yang impresif bersama Leverkusen, telah menarik perhatian sejumlah klub besar Eropa, termasuk Liverpool dan Manchester City. Berdasarkan laporan dari Liverpool Echo, beberapa media Jerman menyebut bahwa Real Madrid dan Liverpool menjadi dua klub yang serius memantau Wirtz menjelang musim ini. Namun, ketertarikan Liverpool disebut tidak terlalu intens. Selain itu, Bayern Munchen dan Manchester City juga dikabarkan tertarik untuk mendatangkan pemain muda tersebut. Tyrell Malacia telah absen cukup lama dari skuad Manchester United, lebih dari 1 tahun akibat cedera lutut yang serius. Namun, pekan ini ia akhirnya kembali bermain dengan tampil selama 45 menit, bersama tim MU U21, untuk memulihkan ritme permainannya. Malacia merasa senang bisa kembali ke lapangan, dan bertekad memberikan kontribusi maksimal bagi tim utama MU. Saya ingin membantu tim ini kembali ke puncak, karena standar Manchester United adalah berada di papan atas, ujar Malacia. Meskipun tidak mudah, kami harus selalu berusaha mencapai posisi terbaik.